Perkenalkan, saya Rafat Hendrayanto dengan NRP 5011-31146. Kali ini saya akan menjelaskan topik dari kerja praktek yang saya lakukan di PLN Nusantara Power dengan judul Analisis Metalurgi dan Mekanisme Kegagalan False Brinelling pada bearing NSK 6312C3 CCFN unit Muara Karang. Untuk PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan PT PLN Persero yang berkonsentrasi pada bidang pembangkitan tenaga listrik. Perjalanan perusahaan dimulai pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT Pembangkitan Jawa Bali. Perubahan nama menjadi PLN Nusantara Power diresmikan pada 30 Desember 2022 melalui akta notaris sebagai bagian dari strategi restrukturisasi bisnis PT PLN. Memasuki tahun 2024, total kapasitas yang dikelola tumbuh signifikan mencapai 18.333 MW. Untuk bidang yang saya tepati di saat saya kerja praktek adalah condition based maintenance, yang merupakan salah satu metode maintenance yang mengandalkan pemantauan kondisi operasional peralatan untuk menentukan waktu yang tepat sebelum melakukan maintenance. Ini berfokus pada pemantauan indikator performa dan kondisi kritis alat, memungkinkan prediksi yang tepat tentang waktu terjadi kerusakan atau meminimalisir intervensi pemeliharaan yang tidak perlu. CBM bergantung pada data real time untuk mengidentifikasi kecenderungan yang menyarankan penurunan performa, memastikan maintenance yang dilakukan hanya saat-saat dibutuhkan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, unit pembangkit Muara Karang PT PLN Nusantara Power mengandalkan sistem closed cooling water fan untuk menjaga temperatur operasional pembangkitan. Komponen kritis dalam sistem ini adalah bearing tipe NSK 6312C3 yang dilumasi dengan grease Mobilux EP2, berfungsi menopang putaran fan secara terus-menerus. Pemeliharaannya mencakup pemantauan vibrasi, pelumasan, dan inspeksi visual berkala agar umur pakai bearing dapat dimaksimalkan. Permasalahan muncul ketika sebuah unit CCW fan yang sebelumnya dinyatakan normal justru mengalami lonjakan vibrasi signifikan saat dijalankan kembali setelah masa standby. Hal ini diduga disebabkan oleh fenomena false brinelling, yakni kerusakan mikro pada raceway bearing akibat kombinasi beban statis, vibrasi eksternal, dan tidak adanya rotasi selama masa penyimpanan. Kondisi ini diperparah oleh sifat grease Mobilux EP2 yang cenderung mengalami oil separation saat tidak bergerak, sehingga terjadi kontak metal to metal antar permukaan bearing. Untuk rumusan masalahnya terdapat 3 rumusan masalah yang terjadi, yaitu apa penyebab terjadinya lonjakan vibrasi signifikan pada CCWFN unit setelah masa penyimpanan meskipun sebelumnya dinyatakan dalam kondisi normal. Lalu ada bagaimana pengaruh kondisi penyimpanan horizontal tanpa rotasi periodik terhadap integritas bearing NSK 6312C3 yang dilumasi Mobilux EP2. Lalu ada bagaimana terjadinya fenomena false brinelling pada bearing selama masa penyimpanan unit CCWFN. Untuk tujuan penelitiannya ada mengidentifikasi penyebab lonjakan vibrasi signifikan pada CCWFN unit setelah masa penyimpanan meskipun sebelumnya dalam kondisi normal. Lalu ada menganalisis pengaruh kondisi penyimpanan horizontal tanpa rotasi periodik terhadap integritas bearing NSK 6312C3 yang dilumasi Mobilux EP2. Lalu ada menganalisis mekanisme terjadinya fenomena false brinelling pada bearing selama masa penyimpanan unit CCWFN berdasarkan kondisi beban statis getaran lingkungan dan karakteristik pelumas. Untuk false brinelling sendiri adalah kerusakan fretting wear pada raceway bearing akibat micromotion di bawah beban statis ditambah getaran eksternal berbeda dengan true brinelling yang disebabkan beban impact berlebih. Untuk metode penelitian yang saya pakai di laporan ini terdapat 2 metode penelitian. Yang pertama ada Peak View Vibration Analysis dan juga XRF. Peak View Vibration Analysis dipilih dikarenakan untuk mendeteksi stress wave pada komponen metalik menggunakan high pass filter untuk memisahkan sinyal impact dari vibrasi normal, menangkap nilai puncak absolut tiap interval waktu, lalu juga mampu mendeteksi cacat pada tahap inisiasi jauh sebelum kegagalan katastrofik. Dan juga XRF guna mengidentifikasi komposisi kimia suatu material dan juga merupakan tes non-destruktif, tidak memerlukan preparasi simpel yang rumit. Lalu juga handheld XRF analyzer digunakan untuk memverifikasi IC52100, lalu juga untuk menentukan kandungan kromium, mangan, nikel, Fe, molybdenum pada inner ring bearing. Berikut merupakan penjelasan terkait Peak View Vibration Analysis. Terdapat beberapa parameter. Yang pertama ada mm/s yang digunakan untuk mengukur kecepatan getaran keseluruhan mesin. Jika parameter berikut naik, maka mesin bergetar lebih kencang tapi belum tentu ada kerusakan bearing. Lalu juga ada peak view dengan parameter JIS untuk mendeteksi impuls kejut singkat tanda benturan mikro antar permukaan logam. Sangat sensitif terhadap kerusakan awal bearing. Lalu mengapa peak view vibration analysis ini lebih penting daripada
uji vibration yang lain dikarenakan PeakView bisa mendeteksi cacat bearing jauh lebih awal daripada pengukuran vibrasi biasa, bahkan sebelum mesin terasa bermasalah. Dan berikut merupakan data vibrasi perbandingan pada sebelum shutdown yang dimana pada 26 September 2025 dan juga setelah rerunning pada 28 Januari 2026. Dapat dilihat dari semua measurement point-nya terjadi lonjakan yang sangat besar dan juga mengeluarkan status abnormal. Dan berikut merupakan penjelasan mengenai titik ukur seperti M1H yang merupakan horizontal dan juga posisi sensor M1 berada pada motor drive N. Lalu juga untuk M2H itu merupakan motor 2 yang posisinya berletak pada non drive N. Dan berikut merupakan grafik perbandingan pada saat sebelum shutdown dan juga setelah shutdown. Dapat dilihat bahwa peningkatan vibrasinya cukup tinggi. Lalu juga ada analisis komposisi kimia dengan menggunakan XRF. Jika dilihat di sini, hasil XRF dari bearing tersebut sesuai dengan standar baja IC 52100. Semua parameternya memenuhi kriteria seperti FE sesuai dengan spec sheet dari standar IC 52100, kromium, mangan, nikel, dan molybdenum semuanya memenuhi kriteria 52100. Dan berikut adalah root cause analysis, yaitu 5 whys. Bearing NSK 63112C3 mengalami lonjakan vibrasi signifikan dikarenakan terjadi cacat permukaan groove pada raceway yang memicu impuls vibrasi tinggi. Lalu groove pada raceway terjadi akibat fretting wear, akibat micromotion saat bearing statis, fenomena false brinelling. Lalu juga ada fretting wear saat bearing diam, yaitu beban statis terkonsentrasi ditambah getaran lingkungan pembangkit menyebabkan pergerakan mikro berulang. Lalu pelumas tidak mencegah fretting wear, itu dikarenakan tidak adanya rotasi sehingga pelumas tidak membentuk film protektif sehingga terjadi metal to metal contact. Lalu tidak ada rotasi poros selama penyimpanan dikarenakan tidak ada SOP yang mewajibkan rotasi periodik poros pada unit shutdown jangka panjang. Untuk kesimpulannya terdapat 3 kesimpulan, yaitu penyebab lonjakan vibrasi adalah fenomena false brinelling berupa groove linear pada raceway akibat fretting wear selama 116 hari penyimpanan tanpa rotasi periodik. Hal ini dikonfirmasi oleh lonjakan nilai PeakView yang ekstrim pada M1P dan juga pada M2P. Bukan disebabkan cacat metalurgi manufaktur karena komposisi kimia bearing telah sesuai standar IC 52100. Penyimpanan horizontal tanpa rotasi periodik menyebabkan beban statis rotor terkonsentrasi pada satu titik raceway secara berkepanjangan tanpa rotasi pelumas Mobilux EP2 tidak dapat membentuk film protektif sehingga terjadi kontak langsung logam ke logam saat micromotion yang secara progresif merusak permukaan raceway bearing. Yang ketiga, ada getaran lingkungan dari peralatan pembangkit yang beroperasi menimbulkan micromotion berulang antara bola dan raceway pada bearing yang diam karena pelumas tidak bersirkulasi tanpa rotasi poros, tidak terbentuk film pelumas yang memadai sehingga terjadi fretting wear progresif yang membentuk groove pada raceway yang kemudian memicu lonjakan vibrasi ekstrim saat unit dijalankan kembali. Dan untuk rekomendasi yang bisa saya sarankan yaitu terdapat implementasi SOP penyimpanan, yaitu membuat SOP khusus untuk rotating equipment yang di shutdown lebih dari 2 minggu, mewajibkan rotasi manual poros selama 2 atau 3 putaran penuh setiap 1-2 minggu. Lalu juga ada sistem monitoring preventif, yaitu menyediakan sistem reminder atau monitoring untuk menjadwalkan rotasi periodik dan pemeriksaan kondisi pelumas selama periode penyimpanan jangka panjang. Dan juga ada audit prosedur pemeliharaan, yaitu lakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh prosedur penyimpanan rotating equipment untuk mencegah unplanned outage akibat false brinelling. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.